warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jurnal harian yang ke-7 kali ini tentang etika publik. Nah, sebenarnya etika itu apa sih? Di sini sudah ada ya, sih. Di sini ada etika publik itu adalah refleksi tentang standar atau norma yang baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sudah kita ketahui bahwa sebagai ASN kita ini adalah pelayan publik. Nah, di mana dalam melayani publik itu ada beberapa kode etik ya yang harus kita bawa. Kode-kode etik yang harus kita bawa ini misalkan adalah dengan menghormati para masyarakat yang datang ke kita, melayani sepenuh hati, dan juga melayani dengan tidak tergantung dengan mood. Nah, ini nih permasalahan yang sering pada ini adalah sebuah tantangan bagi ASN wanita nih. ASN wanita seringkali dia akan terpengaruh dengan mood, apalagi kalau mendekati waktunya untuk PMS ya. Nah, ini tadi dibahas seru sekali nih. Nah, waktu PMS itu biasanya wanita akan menjadi lebih emosional, dan waktu itu waktu kita PMS dan kita melayani masyarakat, nah ada etika publik, ada kode etik yang harus kita bawa, yaitu bahwa kita harus tetap melayani secara integritas, harus melayani secara profesional, kita harus bisa mengendalikan emosi kita, ya walaupun yang kita layani itu nanti mungkin akan rewel atau akan menyusahkan. Nah, kita sebagai pelayan publik tetap harus memberikan pelayanan yang baik. Nah, di mana tuntutan etika publik ini dikaitkan juga dengan pengaitan kompetensi. Nah, kompetensi kita ini, kompetensi itu apa sih? Nah, kompetensi harus kita miliki itu yang pertama jelas kita harus ada knowledge-nya. Harus ada tentang apa sih sebenarnya. Kemudian dipengaruhi juga dengan skill. Nah, tapi knowledge, orang yang punya knowledge, orang yang punya pengetahuan, yang punya kemampuan, ini itu kalau tidak dibarengi dengan attitude atau sikap dan perilaku dan etika yang baik, itu mereka belum bisa dibilang sebagai seorang yang profesional. Nah, orang yang profesionalitasnya tinggi, ketiga-tiganya ini tinggi. Dia punya knowledge, dia punya skill, dan dia juga berattitude yang baik. Nah, ini adalah ASN dambaan ini ya, ASN yang dambaan banget ini kalau kita punya ketiga-tiganya ini dan bisa menjadikan satu. Dan apa sih bedanya etika dengan moral? Sebenarnya kalau moral itu moral itu adalah kewajiban kita untuk melakukan yang baik. Tapi kalau pada etika publik itu tentang refleksi. Nah, ada lagi kode etik. Kode etik ini apa sih? Kode etik ini berarti kita ada aturan-aturan itu yang mengatur tingkah laku kita. Nah, sebagai ASN nih ya, sebagai ASN, etika publik ini sangat melekat sekali kepada ASN, walaupun tidak di tempat kerja. Contohnya ini ya, sebagai kita ASN sebagai dosen, kita nggak bisa asal walaupun kita tanpa embel-embel atau atribut ASN, kemudian kita hura-hura, apalagi di tempat yang tidak baik, misalkan kita sebagai dosen hura-hura sampai mau boboan di diskotik. Nah, ini kan ada etika publik yang tercoreng di situ nanti kalau misalkan kita sebagai ASN dosen ini melakukan hal itu. Nah, ini etika publik ini makanya benar-benar melekat pada ASN. Nah, kalau Anda tidak siap untuk menjaga etika publik Anda, jangan menjadi ASN. Karena ASN itu etika publiknya dia itu tidak hanya pada tempat kerjanya saja, walaupun sedang tidak membawa embel-embel ASN itu, ya tetap melekat etika publiknya ada di situ. Nah, jadi sebagai dosen, sebagai etika publiknya, yaitu tadi kita harus benar-benar menjaga perilaku kita, dan kita harus benar-benar menjaga ucapan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa, ataupun bahkan pada orang tua mahasiswa. Itu kita harus benar-benar menjaga bagaimana kita berbicara itu. Dan di etika publik ini juga dibahas bahwa ASN itu harus disiplin, ya, harus bisa disiplin. Jangan suka telat atau kerja mepet-mepet deadline, ini kesukaan kita banget ya. Dan kemudian ASN juga harus bisa bersih. Nah, bersih ini bukan hanya tentang bersih dari korupsi, juga bisa bersih tentang ruang kerja. Nah, ruang kerja ini kan kita memberikan pelayanan ya, pelayanan publik.
Nah, ruang kerja yang kita ini kalau tidak bersih, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang nyaman gitu untuk publik. Nah, berarti tingkat kebersihan ini juga menjadi acuan. Dan kemudian lagi tadi ada nilai disiplin ya, nilai disiplin, nilai kebersihan, dan nilai anti korupsi. Jadi kita harus bisa mungkin menghindari apa itu ada korupsi. Nah, sekian menurut saya mengenai tentang etika publik. Yang bisa saya bahas. See you in the next journal.